Halo Sobat Magen, selamat datang di Inspirasi. Baik, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Sobat Magen kirimkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik atau sebuah pertanyaan. Ya, dengan pertanyaan bagaimana cara kita menembus dosa karma kita selain membayar hutang karma itu sendiri. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan ini, kita perlu memahami dulu ya apa yang dimaksud dengan hutang karma. Jadi kita sangat mengerti kalau kita pada kehidupan lalu kita menyakiti seseorang, kita melukai seseorang, maka kita berhutang kepada orang itu. Hukum karma memberitahukan kepada kita, hutang darah bayar darah, hutang nyawa bayar nyawa, hutang harta bayar harta. Jadi apapun yang sudah kita lakukan kepada orang lain, mau menyakiti atau sampai mungkin maaf membunuh orang itu, berarti kita berhutang kepada orang yang kita sakiti atau yang kita bunuh. Maka pada kehidupan berikutnya, mungkin kehidupan sekarang, kita harus menerima akibatnya. Karena dalam hukum karma itu ada sebab, ada akibat. Saya berbuat A, maka akibatnya akan dapat A. Saya berbuat B, akibatnya B. Ini adalah hukum karma. Jadi seseorang yang kita sakiti itu berarti kita berhutang. Ya. Jadi ini kita pahami dulu hutang karma. Nah, jadi di sini Sobat Maggie menanya bagaimana menembus atau membayar dosa karma kita selain membayar hutang karma itu sendiri. Jadi pada prinsipnya dalam hukum karma itu ya tidak mungkin nggak bayar gitu loh, karena itu hutang. Ya, seperti kita hutang kepada orang lain, hutang uang misalnya. Kita hutang 1 M kepada si A. Kan nggak mungkin kita nggak membayar hutang 1 M kita. Karena kita berhutang. Mau gimana pun, kapanpun waktunya, mungkin deadline-nya kapan, kita harus membayar hutang 1 M ini. Hukumnya sama dalam hukum karma. Kita berhutang nyawa, kita harus bayar nyawa. Jadi sebenarnya kalau dari pembahasan di sini, nggak ada cara lain gitu loh. Selain kita harus menerima pembalasan karma itu. Kita harus membayar karma yang telah kita lakukan itu. Karena tidak ada makan siang yang gratis. Tapi Sobat Megen, ya tidak berhenti sampai di sini. Karena ini sudah memasuki akhir zaman. Ya, jadi di mana Buddha Maitreya itu berjodoh dengan umat manusia zaman sekarang. Buddha Maitreya datang ke dunia ini dengan misi penyelamatan Triloka. Maka di kali ini, Milevo datang dengan misi dunia satu keluarga. Milevo yang luar biasa yang sudah pernah kita bahas, ya ada di video yang tentang Chao ya Milevo yang memiliki segalanya, yang maha kaya itu, pada akhir zaman ini datang ke dunia ini dengan satu misi, misi dunia satu keluarga, misi menyelamatkan umat manusia yang ada di Triloka ini. Jadi Sobat Megen, karena bertemu dengan Milevo Buddha Maitreya pada kesempatan kali ini, pada misi ini, ya selain cara kita membayar karma yang saya sebutkan di depan tadi itu, hutang nyawa harus bayar nyawa, hutang darah harus bayar darah, hutang harta harus bayar harta, maka semua hutang piutang karma kita harus kita terima. Maka pada kesempatan kali ini, berkat kasih dari Milevo, berkat kedatangan Milevo ke dunia ini, kita memiliki satu cara lagi sebagai siswa Maitreya. Jadi Sobat Magen, sungguh berbahagia sekali, sungguh beruntung sekali kita punya satu cara tambahan ya, yang kita bisa lakukan untuk membayar melunasi dosa karma. Gimana caranya? Jadi Cenden pernah menyampaikan kepada kita. Ya. Sobat Magen, kita bisa kosong buat dosa karma kita. Dengan doa, memohon kepada dosa karma kita untuk membantu kita di dalam misi suci Buddha Maitreya.
Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kita meminta kepada dosa karma kita, hutang-hutang karma kita, orang-orang yang sudah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita mungkin lukai, orang-orang yang mungkin pernah kita bunuh pada kehidupan-kehidupan lalu, ya, pada kehidupan sekarang ini kita meminta kepada mereka, wahai saudara-saudaraku yang telah saya sakiti, hutang-hutang karma, dosa karmaku, ya. Karena pada kesempatan kali ini ada Buddha Maitreya datang ke dunia ini melakukan satu misi yang sangat luar biasa, misi dunia satu keluarga, boleh enggak? Jadi kita meminta, kita memohon kepada dosa karma kita, boleh enggak pada kesempatan yang kali ini kita sama-sama berjuang. Kalau mungkin dulu saya hutang karma, hutangnya hutang nyawa kepada si A. Boleh nggak pada kehidupan ini jangan ambil nyawa saya dulu. Tapi meminjam kesempatan ini, mari kita sama-sama membantu misi suci Buddha Maitreya. Tentu dengan syarat kita, sayanya yang memiliki hutang ini, penghutang ini harus membantu misi Buddha Maitreya. Harus berjuang di dalam misi. Barulah dosa karma kita punya kesempatan untuk ikut bersama. Nah, di sini saya ingin memberitahukan kepada kita, sebenarnya kita bisa bersama-sama dengan dosa karma kita untuk berjuang di dalam misi. Ya, tentu jawabannya, saya nggak tahu ya. Jawabannya itu ada di dosa karma kita. Karena dosa karma kita itu adalah orang-orang yang pernah kita sakiti. Jadi dia mau menerima ini atau tidak menerima ini, itu adalah sepenuhnya keputusan dosa karma itu sendiri. Tapi misalnya dia mau menerima, Sobat Maigen, maka ini akan menjadi salah satu cara bagi kita untuk saling bergandengan tangan, ya, membantu misi Milevo dalam mewujudkan dunia satu keluarga. Tentu di sini kita sebagai siswa Maitreya, kita sebagai pemohon, kita harus lebih giat untuk melakukan perjuangan di dalam misi dunia satu keluarga. Kita harus ikut serta di dalam misi dunia satu keluarga. Oke, kita ambil ilustrasi yang tadi itu. Tadi kita berhutang 1M kepada orang lain. Maka kita harus membayar kembali 1M kita. Nah, tapi di sini ada satu cara. Ada Milevo, ada satu orang kaya raya. Kaya banget. Ya, dia ada sebuah pekerjaan yang bisa diberikan kepada kita. Diberikan kepada semua orang. Satu kerjaan ini kebetulan kita mendapat bagian di dalam kerjaan ini. Nah, kita meminta si orang yang kita hutang ini, yang 1M ini, kita minta dia, Pak, hei Bu, mau nggak? Ya, karena saya nggak punya 1M ini, tapi mau nggak kita sama-sama membantu si Tuan ini, Milevo ini, di dalam satu tugas, satu misi nih. Tapi bayarannya tuh tinggi banget, bayarannya tuh besar banget. Bisa melebihi utang saya 1M ini. Istilahnya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada 1M itu. Nah, kalau dia mau, kita bisa sama-sama membantu si Tuan ini, Buddha Maitreya ini sama-sama bekerja, bertugas, melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena kesempatan ini tidak selalu ada. Tuan ini tidak selalu ada. Tidak setiap masa, setiap kehidupan ada si Tuhan ini. Dan kebetulan pada akhir zaman ini, Milevo hadir dengan satu misi yang sangat luar biasa. Atas kuasa Laumu, atas kuasa Tieming, Milevo datang ke dunia dengan misi penyelamatan Triloka. Nah, jadi Sobat Maigen, ini adalah salah satu cara tambahan ya, yang bisa kita lakukan. Selain kita harus menerima karma yang harus kita terima. Ya, pada prinsipnya, pada dasarnya, hukumnya seperti itu ya. Bukan berarti ada celah, bukan. Tapi pada prinsipnya memang seperti itu. Hutang nyawa, bayar nyawa. Hutang darah, bayar darah. Maka di langkah pertama, Sobat Maigen yang menanyakan ini, mari kita terima dulu dengan lapang dada. Kita terima dulu kondisi kita. Ya memang ini karma saya harus terima. Dan ini memang hutang yang harus saya lunasi. Ini langkah pertama. Tapi karena berkat Milevo ada tambahan. Yaitu kita dengan kekuatan Milevo, yang meminjam memohon kekuatan Milevo, kita meminta dosa karma kita, tidak usah menagih nyawa saya, tidak usah menagih hutang saya, tapi mari kita sama-sama berjuang di dalam misi dunia satu keluarga.
Ingat kata kuncinya ya, kita sama-sama berjuang. Bukan dosa karmanya doang yang berjuang, tapi juga kita, saya, dan dosa karma itu sama-sama berjuang. Jadi saling membantu, saling mendukung, saling bergandengan tangan di dalam misi dunia satu keluarga. Maka dengan demikian, si hutang karma kita ini juga akan mendapatkan pancaran terang dari Buddha Maitreya. Dia juga akan terselamatkan. Kita terselamatkan, mereka juga terselamatkan. Kita bisa membantu misi dunia satu keluarga, mereka juga bisa membantu misi dunia satu keluarga. Sahabat Maigen, ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Ini adalah satu hal yang sangat menggemparkan langit dan bumi, yang dari dulu sampai sekarang tidak ada. Ya, bisa meminta hutang karma, dosa karma kita sama-sama berjuang. Tidak ada. Hanya pada akhir zaman ini, pada kehidupan sekarang ini ada. Kenapa bisa ada? Jose kepo lagi, karena ada Milevo. Inilah bukti cinta kasih Milevo yang sangat besar, yang sangat mencintai kita. Milevo memberikan kita kesempatan, Milevo membuka peluang yang besar kepada kita untuk bisa sama-sama membantu misi dunia satu keluarga. Ya, jadi kalau dari pertanyaan ini ada nggak? Ada. Khusus sebagai siswa Maitreya ada satu cara, yaitu meminta dosa karma sama-sama berjuang. Tentu waktu kita memohon harus tulus ya. Khoso kita harus tulus. Tentu keputusan bukan di tangan kita. Dia mau atau tidak, itu ada keputusan sepenuhnya di tangan dosa karma kita. Tapi saya berharap ya, kita bisa mencoba. Dan yakinlah dalam tuntunan Maitreya tidak ada yang tidak mungkin. Oke, kita membahas sedikit tentang dosa karma sampai di sini. Oh ya, ada satu poin mungkin masih ketinggalan, yaitu di dalam hukum karma itu tidak ada namanya karma baik menutupi karma buruk, nggak ada ya. Jadi karma baik dia akan berbuah karma baik, karma buruk dia akan berbuah karma buruk. Ini bukan seperti hukum matematika plus minus ditambah jadi habis, enggak. Baik tetap baik, buruk tetap buruk. Jadi tidak akan ditutupi. Jadi sini kita harus paham, ada kalanya kita menerima karma baik, ada kalanya kita menerima karma buruk. Ini tidak bisa saling diselesaikan. Ya, mungkin tambahan poin terakhirnya seperti ini. Sehingga ini membantu kita memahami sedikit lebih dalam tentang hukum karma. Oke, baik Sobat Maigen. Secara singkat saja saya membahas tentang hukum karma ini sampai di sini. Ya, semoga Sobat Maigen bisa mendapatkan sedikit inspirasi dari pembahasan kali ini. Jika Sobat Maigen masih ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik kita hari ini, boleh disampaikan ke inspirasi atau sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Ataupun ada pertanyaan lain, silakan disampaikan di bawah komentar ataupun di inspirasi. Baik, sampai jumpa di inspirasi. Dapatkan inspirasimu.